Halo Sobat Kompas TV, saatnya update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Senin 14 April 2025. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Yordania. Ia pun mendapatkan pengawalan jet tempur hingga mendarat di Bandar Udara Militer Marka. Presiden Prabowo disambut hangat oleh Raja Abdullah II bin Al-Hussein setelah tiba di Amman, Yordania dalam kunjungan kenegaraan. Usai upacara penyambutan, Raja Abdullah II mengantar langsung Presiden Prabowo menuju hotel tempat bermalam dan ia tampak mengemudikan sendiri mobil kepresidenan bersama Presiden Prabowo yang duduk di kursi penumpang sebelahnya. Dalam kunjungannya ini, Prabowo akan membahas kerjasama strategis dalam rangka mempererat hubungan bilateral kedua negara. Pesawat beliau dikawal langsung oleh dua buah pesawat tempur sampai mendarat di Bandar Udara Militer. Setelah mendarat, Bapak Presiden langsung disambut oleh Raja Jordania Yang Mulia Raja Abdullah II di bawah tangga pesawat. Kemudian setelah itu langsung diselenggarakan upacara penyambutan resmi di Bandar Udara Militer. Selanjutnya Bapak Presiden menuju ke hotel tempat bermalam dengan diantar langsung oleh Raja Abdullah II. Bahkan beliau yang mengendarai kendaraan kepresidenan membawa atau mengantarkan Bapak Presiden menuju tempat bermalam di kota Amman, Yordania. Mahkamah Agung akan memberhentikan sementara 4 hakim dan 1 panitera yang terjerat kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Pemberhentian akan diajukan ke Presiden setelah MA menerima salinan dokumen penetapan tersangka dan penahanan. MA menambahkan apabila nantinya sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, para tersangka akan diberhentikan permanen jika terbukti melanggar kode etik. Selain itu, Badan Pengawasan MA juga telah membentuk satuan tugas khusus untuk mengevaluasi kinerja, kedisiplinan, dan kepatuhan hakim terhadap kode etik di lingkungan peradilan wilayah DKI Jakarta. Hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara. Jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan diberhentikan tetap. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Veronica Tan menyatakan bahwa pelaku pemerkosaan yang merupakan dokter PPDS di RS Hasan Sadikin Bandung harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Wamen PPPA tiba di RSHS bersama Dinas Kesehatan Jawa Barat dan Dinas P3KB Jawa Barat pada Senin siang. Dalam kunjungannya, Veronica mencoba mencari tahu permasalahan serta menginginkan ada efek jera bagi pelaku. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menyatakan pelaku pemerkosaan yang merupakan dokter PPDS di RSHS Bandung harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Yang memang bermasalah, tapi bagaimana hukum yang setimpal, yang semaksimalnya untuk diberikan, karena korban itu kan ada trauma, jalan hidupnya masih panjang, bagaimana menolong korban itu sampai bebas dari trauma, belum lagi efek-efek yang terjadi akibat ya tanda petik perlakuan kekerasan seksual ini ya. Jadi dari Kementerian PPPA tentu akan mendorong terus mengawal kasus ini karena sebenarnya kita semua sadar bahwa banyak sekali kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak, tapi pada akhirnya itu seperti gunung es. Dan kita mengatakan itu dari kasus yang Kupang, oknum polisi, dan juga kasus dari oknum UGM, dan juga sampai nyampe kepada institusi rumah sakit, tapi oknum juga sebenarnya. Dan sahabat Kompas TV, itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe YouTube channel Kompas TV.